Selamat sore. Ini video 588 ya. Tanggal 19 Mei itu nanti adalah deadline untuk BOP. Jadi BOP itu harus dibayar dalam 100 hari atau 3 bulan. Nah, Prabowo itu pilihannya adalah kalau seperti makan buah si malakama ya, kalau dimakan bapaknya mati, kalau nggak dimakan ibunya mati. Ya, kalau BOP itu dilanjut dan Prabowo membayar, Amin Rais akan gigit dan akan terjadi revolusi rakyat, people's power. Kalau nggak dibayar, lebih parah lagi, Indonesia mati lampu. Mati lampu dalam sesungguhnya ya, artinya kita nanti nggak bisa ngutang, nggak bisa bayar, nggak bisa nyicil, kita masuk debt collector. Ya, kalau masuk debt collector itu bagaimana? Ya kayak Yusuf Kala itu loh. Dia punya kredit 30 triliun, nggak kuat bayar. Ya sekarang seperti Yusuf Kala itu, marah-marah dia. Itu kondisi yang akan terjadi ke depan ini. Ya, Pak Gun ini jelasin masalah atau jelasin solusi? Ya solusi lah, ya kan? Gini loh, intinya negara itu mirip dengan pengantin baru. Maka dari itu coba kamu lihat orang-orang ya, secara Islam ya, disarankan untuk segera menikah. Kenapa? Begitu kamu menikah, ya, kamu punya legitimasi ya, kamu pasti punya rumah, punya istri, punya pasangan, artinya kamu punya jaminan. Gitu loh. Nah, ibaratnya sekarang itu Prabowo kebetulan duda ya kan. Nah, itu seperti Indonesia ini adalah negara duda atau negara janda. Nggak punya jaminan. Jaminan itu apa, Pak? Jaminan itu begini loh, misalnya begini ya. Makanya orang itu kalau menikah itu kenapa makmur ya? Karena kamu dapat jaminan, kamu dapat kepercayaan. Loh, kalau negara perkawin sama siapa, Pak? Negara itu mendapatkan kepercayaan atau jaminan. Itu secara tata negara itu ada. Ada. Zaman dulu disebutlah yang disebut mandat dari mandataris MPR. Ya, loh Pak, kalau gitu kita harus sidang umum MPR Pak. Sidang umum itu kalau bisa dibikin tiap tahun aja, gitu loh. Kenapa sih takut? Sidang tinggal sidang aja kok. Kalau nggak sidang di IKN saja, supaya nggak ada demo, ya kan? Ayo 1.000 orang bersidang di IKN, ya kan? Sekarang udah siap kok. Nggak bakal ada yang demo, mau ke sana ongkosnya siapa, gitu loh. Dengan adanya legitimasi mandataris MPR, negara ini punya secara ketatanegaraan itu punya legitimasi gitu loh. Artinya kalau misalnya kita menuntut kepada Trump untuk mengembalikan timbal balik utangnya Trump yang segera minggu depan menjadi 7.500 triliun, kita ada orangnya gitu loh. Ibarat kata itu kalau kita mau ngirim astronot ya, harus ada yang mandat yang diberikan gitu loh, keputusan dari mana. Nah, pada waktu orang ini menagih utangnya Trump yang 7.500 itu, mandatnya ke siapa gitu kan, nggak mungkin ke Purbaya. Nah, Purbaya itu kan cuma ngurusi keuangan APBN, sedangkan dana ini kan non APBN. Kalau dipercayakan kepada misalnya ketua BGN, rakyatnya ngamuk loh, Pak Dadan itu juga odong-odong. Legitimasinya nggak ada gitu loh Pak, gitu. Jadi sehingga Prabowo ini harus menikah, gitu loh. Minimum dengan Mbak Titi. Kalau menikah dengan Mbak Titi ya, itu kan artinya legitimasi Prabowo itu kan sudah masuk dalam keluarga cendana. Ya toh, duit yang dipakai oleh Trump juga duit Soeharto. Itu ibaratnya loh ya, secara tata negara itu untuk mendapatkan jaminan atau legitimasi
bagi negara, ya selain mandataris, ya ibarat kata itu Prabowo itu kawin dengan Mbak Titi, ya itu adalah ibarat. Atau Prabowo itu kawin dengan TNI, artinya TNI itu mengendorse bahwa TNI itu ada keputusan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban dari TNI yang akan menjaga legitimasi presiden, sehingga pada waktu nanti sidang umum itu ada Komando Keamanan dan Ketertiban. Itu kan adalah prasyarat adanya pernikahan antara atau legitimasi presiden pasti dijaga oleh TNI. Karena Panglima itu tidak bertugas menjaga presiden. Yang menjaga presiden hanya Pampres. Oleh karena itu kalau nanti ada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, itu adalah seperti endorse TNI kepada Prabowo. Itu bisa dilakukan. Sehingga dengan adanya mereka itu, apakah Pangkop Kamtib, apakah mandataris presiden, ya itu siapapun aja bisa diberi mandat. Apakah Gibran, Yusril, AHY, siapa aja diberi mandat gitu loh, mandat untuk mengurus hak-hak negara yang disebut mandataris MPR. Dengan demikian, kalau seandainya Prabowo ikut BOP, Indonesia nggak makmur, Indonesia nggak ada beras harga 5.000, Indonesia nggak ada solar harga 5.000, Indonesia nggak ada listrik gratis, Indonesia nggak ada pendidikan gratis. Apa Prabowo berani lanjutin ikut BOP? Apa nggak dilaknat tuh loh? Itu pertanyaannya.